Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan praktik membaca teliti. Namun sebelum saya praktik membaca teliti, akan saya uraikan terlebih dahulu mengenai pengertian membaca teliti, tujuan membaca teliti, ciri-ciri membaca teliti, dan juga langkah-langkah membaca teliti. Pengertian membaca teliti. Membaca teliti adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat, seksama, dan mendalam. Lalu ada tujuan membaca teliti. Yang pertama, menemukan ide pokok dan informasi penting. Yang kedua, memahami isi bacaan secara menyeluruh. Yang ketiga, melatih konsentrasi dan daya ingat. Kemudian ada ciri-ciri membaca teliti. Yang pertama, membaca perlahan dan penuh konsentrasi. Yang kedua, mengulang bagian yang sulit dipahami. Yang ketiga, menandai kata kunci atau ide penting. Kemudian ada langkah-langkah membaca teliti. Yang pertama, membaca teks dengan hati-hati. Yang kedua, menandai kata penting atau kalimat kunci. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan tentang isi bacaan. Dan yang keempat, membuat ringkasan singkat. Selanjutnya, saya akan praktik membaca teliti dengan membaca berita yang berjudul Bencana Banjir Melanda Kabupaten Jember, Ratusan Warga Terdampak. Pada Rabu, 8 Januari 2025, wilayah Kabupaten Jember mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh hujan ringan hingga lebat yang terjadi sejak pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini cuaca mengindikasikan potensi hujan disertai kilat dan angin kencang di wilayah ini antara pukul 12 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Hujan yang turun deras menyebabkan saluran irigasi tidak mampu menampung debit air. Sementara adanya bangunan yang berdiri di atas sungai menyebabkan penyempitan aliran sungai. Akibatnya, air meluap ke pemukiman warga dengan ketinggian air mencapai 80 cm hingga 1 meter. Merendam rumah-rumah dan mengganggu aktivitas warga setempat. Banjir menggenangi sejumlah lokasi di Kecamatan Kaliwates, dengan 2 titik yang terdampak paling parah, di Jalan Trunojoyo, Ling Kebon Dalem, sebanyak 20 rumah terendam dengan 65 jiwa terdampak, termasuk 18 lansia dan 4 balita. Sementara itu, di Jalan Pelita Ling Condro, sebanyak 17 rumah terendam, dengan 45 jiwa terdampak. Total sebanyak 37 kepala keluarga dan 110 jiwa teridentifikasi terdampak banjir, yang melibatkan kelompok rentan seperti lansia, balita, serta disabilitas. Tim penanggulangan bencana segera merespon dengan melakukan pendataan dan distribusi bantuan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Bantuan berupa paket sembako, kasur, selimut, dan paket kebersihan telah disalurkan ke lokasi-lokasi terdampak. Pemantauan terakhir menunjukkan bahwa kondisi banjir sudah surut dan normal kembali di kedua lokasi tersebut pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun, rekomendasi untuk pembersihan saluran irigasi dan survei terhadap bangunan di atas sungai yang menyebabkan penyempitan aliran tetap perlu dilakukan guna mengurangi risiko bencana serupa di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.